Oke, hari ini kita akan membahas berapa sih biaya bikin Karisma DOHC Swap Burkop Satria View seperti ini ya. Seperti ini. Ini udah jalan hampir 1 tahunan ya. Ini ceritanya mau dikembalikan ke standarnya yang awalnya pakai bearing gini. Nah, untuk biayanya nanti kita bahas satu persatu ya, dan apa aja sih yang diubah. Jadi untuk mesin ini ya, yang diubah itu partnya itu udah saya tulis secara rinci, dan sudah saya total habisnya itu berapa sih. Jadi untuk mesin ini ya, yang diubah itu ini semua sudah saya tulis secara rinci. Nah, kita bahas yang pertama itu blockhead Satria View satu set itu sekitar 1.200.000 kalau di daerah sini ya, daerah saya. Jadi beda daerah beda harga, tergantung penjualnya harganya. Nah, untuk yang kedua kita bahas yang kedua stang seher ori. Jadi motor ini yang diganti sudah saya tulis di sini semua ya. Yang kedua itu stang seher ori, sudah saya ganti baru, harganya 230.000. Rantai keteng ori juga harganya 100.000, sama gigi sentrik yang dikeruas diganti baru lagi, harganya di sini 25.000. Terus plandesnya harganya 600.000 ya. Itu sudah termasuk baut tusuk sate, ini lengkap pokoknya, tinggal pasang aja, sudah dapat packing 2 lembar. Terus kita yang liner Tiger, ini menggunakan liner Tiger, harganya 98.000. Terus bis liner setelan rantai ketengnya. Nah, setelan rantai ketengnya ini tuh nggak bisa pakai yang otomatis ya, harus wajib menggunakan manual ya. Seperti ini model baut, jadi harus ganti yang manual, tidak bisa kalau pakai yang otomatis. Terus sehernya menggunakan FIM 62 pin 13 yang mentah ya, harganya itu 220.000. Terus ini jasa bubutnya itu antara lain ini ya, shock cleaner, coulter, coak crankcase, coak piston, bubut magnet dan lain-lain dan sebagainya. Itu habis begini ya untuk jasa bubutnya. Nah, untuk lidah tensionernya harganya 29.000. Nah, pompa oli ini sama. Pompa oli saya beli yang modifan View. Jadi untuk pompa olinya ini harus wajib dirubah juga ya, di upgrade juga. Nah, saya saranin untuk pompa oli itu harusnya ya menggunakan yang merek aftermarket aja daripada yang modif View. Untuk kalau modif View itu kurang bagus menurut saya, semburannya aku kurang kencang. Nah, untuk substitusi merek aftermarket di online shop itu sudah banyak yang jual ya. Contohnya ini seperti ini yang saya contohin ini, merek dari ini ya, yang di Shopee. Nah, yang paling recommended ini yang sudah saya kasih gambarnya ini ya. Ini paling recommend untuk upgrade pompa oli. Rotornya itu udah mirip FU tapi lebih besar yang ini ya. Oke, kita lanjut untuk bearing kruk as C3 Enduro. Oh ya, kemarin itu ganti yang sebelah saja, jadi 1 biji yang diganti, harganya tuh 68.000. Nah, sama leher knalpot full bending stainless ukuran 35. Itu lehernya aja ya 225 full stainless.
kop busi menggunakan KTC, terus packing block kanan kiri dan seal klep dan lain-lain itu ganti baru semua ya, habis 40.000. jadi untuk seal klep itu udah termasuk 4 biji seal klep sama yang seal dan lain-lain. Ini antara seal ini ya, yang pertama itu seal ini baru ganti baru, seal gear sama seal as persnelingnya itu diganti baru semua ya. Jadi totalnya ini 40.000 untuk sealnya, packing block kanan kiri, seal klep dan seal engkolan, seal as persneling sama seal as gear itu habisnya 40.000. Sama ini manipolnya ini 50.000 ya, sudah dapat karet ini ukuran 28 harganya 50.000. Ini menggunakan intake manipel punya slip engine yang mentah ini ya. Jadi ini dilubangi sendiri, jadi ya blinknya yang buta aja itu sama bisa diaplikasikan di Satria FU. Terus untuk jasa, nah jasa ini habis 225. Jadi jasa ini sudah termasuk oli 1 liter ya. Untuk jasa ini termasuk skir klep, porting manipel ini dan lain-lain ya. Itu jasanya itu 250. Nah totalnya itu hampir 4 juta, 3.960.000. jadi beda mesin, beda pula yang harus diganti ya. Jadi nggak harus patokan ini, tergantung mesinnya kalau mau bikin seperti ini ya. Bisa jadi lebih murah sama lebih mahal lagi, tergantung partnya yang dipakai juga dan yang part yang diganti juga. Nah ini untuk mesinnya ini tuh udah jalan kan ya, 1 tahunan, 5 bulan itu pakai noken yang gini tanpa bearing. Nah yang 5 bulan lagi tak upgrade ini mau saya standarin lagi ya. Untuk nokennya ini INX juga, tapi nggak bisa pakai dekompresi, makanya saya kembalikan ke standarnya yang kayak gini biar bisa pakai dekompresi. Dekompresinya biar bisa kepake. Nah ini kemarin modif bearing gini nggak bisa pakai dekompresi ya, jadi biar engkolannya itu lebih ringan. Soalnya itu mesinnya itu buat harian, jadi engkolannya terlalu berat. Makanya ini saya mau ganti head yang standar aja, original. Untuk headnya ini sebelumnya itu udah bearing noken INX. Awalnya tuh noken in, terus saya ganti noken INX ini. Nah di sini mau saya ganti standarnya lagi, INX standar tanpa bearing. Ini full modif ya, sudah porting besar. Ini tuh kalau nggak salah itu belinya dulu itu bekas punyanya FU 155, jadi bekas buat balap saya pasang di sini. Nah ini mau saya kembalikan standarnya aja. Untuk klepnya ini sudah full modif juga ya, modif ringan, sama knalpotnya ini X lurus ya, jadi udah mau pensiun racingan, enak standarnya. Nah ini kemarin tuh dapat harga lumayan murah ya, jadi headnya itu kondisinya agak memprihatinkan. Untuk dudukan ini nokennya
rada aus baret parah pokoknya. Sama ini rumah dudukan tepetnya ini cuil pecah ya, ini bisa menyebabkan suara ngelitik ya kayak gini misal. Nah untuk misal rumah ini tepatnya ini oblak parah itu bisa menyebabkan ini. Nah, ini kemungkinan jadi suara nanti, suaranya lebih jelas kemelitiknya. Untuk pemasangan noken saya saranin kan ya, pastikan ini lancar gini ya, ini sudah dikencengin semua ya, terus diputar gini, jadi kerja mesin itu tidak terlalu berat. Nah untuk yang X ini tadi kan sudah saya pasang gini, tapi setelah saya baut semua itu agak seret. Nah ini kita amril lagi ya bagian dudukan nokennya ini sama nokennya menggunakan obat syukur ya, biar lancar seperti ini. Hasilnya ini seperti ini, lancar. Ini nggak boleh seret ya kalau bisa ya, biar putaran mesinnya itu ringan, biar tidak berat. Ini harus wajib gini ya, enteng gini. Ini bautnya kencengin semua. Terus apa lagi? Ya, cukup dari saya ya. Terima kasih.